Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 3. Kamu telah berlatih tentang langkah, pukulan, tangkisan, dan tendangan dalam silat. Hari ini kamu akan berlatih seluruh gerakan tersebut sebagai persiapan untuk mengambil nilai pada pertemuan berikutnya. Apakah kamu masih ingat gerakan-gerakan dasar dalam pencak silat berikut? Langkah, pukulan, tangkisan, dan tendangan. Diskusikan dan peragakan secara berpasangan seluruh gerakan dasar tersebut. Setelah berlatih, jawablah pertanyaan berikut. Nah, di sini saya akan mengingatkan, mungkin teman-teman sedikit lupa dengan gerakannya. Saya akan menampilkan kembali. Langkah, nah contoh langkah itu seperti ini ya. Ini ada pada halaman 22. Lalu contoh pukulan seperti ini. Ini sudah kita pelajari pada halaman 47. Lalu tangkisan, contohnya seperti ini. Ini juga sudah kita pelajari pada halaman 69. Lalu tendangan contohnya ini juga sudah kita pelajari pada halaman 92. Semuanya sudah kita pelajari, sekarang kalian mempraktekkan semua ya. Nah, setelah kalian mempraktekkan semua itu, jawablah pertanyaan ini. Gerakan mana yang sudah dapat kamu lakukan dengan baik? Mungkin gerakan waktu pukulan saja, atau mungkin tendangan, atau yang lainnya. Lalu gerakan mana yang belum dapat kamu lakukan dengan baik? Tuliskan rencanamu untuk lebih meningkatkan keterampilanmu dalam gerakan dasar pencak silat. Semisal, saya akan terus berlatih agar meningkatkan keterampilan saya dalam pencak silat. Nah, contohnya seperti itu. Kalian jawab sesuai dengan pendapat kalian ya, sesuai dengan angan-angan kalian. Ini tugas 1 ada pada halaman 112 di buku kalian ya. Tahukah kamu bahwa perlengkapan olahraga silat yang dibutuhkan oleh para pesilat terbuat dari sumber daya alam apa peralatan tersebut? Pekerjaan apa saja yang terlibat untuk menghasilkan kebutuhan tersebut? Pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cenderamata dari barang-barang bekas. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan itu? Nah, ini ada bacaannya. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangat unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi suatu yang bernilai merupakan pekerjaan mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Nah, setelah itu muncullah pertanyaan. Apa produk yang dihasilkan oleh ibu tersebut? Nah, produk yang dihasilkan adalah cenderamata berupa tempat tisu dan gantungan kunci. Lalu, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Dengan memanfaatkan barang bekas, kita ikut menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Lalu, sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Sikap yang bisa saya contoh adalah memanfaatkan barang bekas jadi barang yang memiliki nilai jual. Mungkin teman-teman ada pemikiran lain, silahkan kalian tulis. Seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pengrajin ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Bacalah teks berikut dalam hati. Tahukah kamu cara lain mengolah sampah?
Mengolah sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Nah, silahkan kalian baca bacaan ini dalam hati ya, tidak bersuara. Selamat membaca. Nah, sudahkah kalian membaca? Setelah kalian membaca, buatlah peta pikiran berdasarkan teks tadi. Mengolah sampah lalu diisi kotak-kotaknya. Mungkin teman-teman belum pernah mengisi seperti ini ya. Jadi di sini saya akan memberitahu cara mengisi seperti ini. Tadi kan bacaannya seperti ini ya teman-teman. Pada halaman 114 bacaannya seperti ini. Nah, di sini banyak sekali cara mengolah sampah. Di antaranya ini, mengurangi pemakaiannya, lalu kita bisa memakai kembali, lalu kita bisa mendaur ulang, dan yang terakhir kita bisa mengganti ulang. Nah, ini semua kita masukkan dalam kotak-kotak tadi. Seperti ini. Mengurangi pemakaian, memakai kembali, mendaur ulang, lalu mengganti ulang. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara mengisi kotak ini. Mengolah sampah termasuk kegiatan melestarikan sumber daya alam karena kita menggunakan barang-barang bekas. Perhatikan lingkunganmu. Tulislah sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan sampah. Nah, ini silahkan kalian kerjakan ya. Ini tugas 2. Pada buku kalian ada di halaman 116. Silahkan kalian kerjakan. Ketika kalian merasa kesulitan atau masih bingung, atau ini gimana sih maksudnya? Nah, kalian tulis di komentar. Ambillah tulisanmu tentang komentarmu terhadap cerita tupai dan ikan gabus. Tukarkan tulisanmu dengan tulisan teman di sebelahmu. Berilah komentarmu terhadap tulisan temanmu. Bacalah tulisanmu yang telah diberikan komentar temanmu. Dan yang terakhir, perbaiki komentarmu apabila dibutuhkan. Cerita tupai dan ikan gabus itu ada pada halaman 95 sampai 96 ya teman-teman. Untuk teman-teman yang lagi belajar di sekolah, silahkan melakukan dan mengerjakan ini ya. Sedangkan untuk teman-teman yang lagi belajar di rumah, silahkan tanyakan ini pada guru kalian. Bu, ini dikerjakan atau tidak? Ya. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, cerita dongeng. Yang kedua, gerakan tangkisan pada bela diri silat. Dan yang terakhir, sumber daya alam dan pelestariannya. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.